Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bercerita dari Mas Bayu, asli dari Jawa Tengah, tepatnya di Pekalongan. Kejadian ini pernah terjadi di tahun 2009 saat Rido kuliah di Semarang. Sebelum ke cerita, untuk teman-teman yang sudah like dan subscribe, kita ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezeki yang melimpah, dan dikasih keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Untuk teman-teman yang belum like dan subscribe, minta tolong di like dan subscribe agar kita lebih bersemangat memberikan cerita-cerita nyata dari narasumber maupun dari cerita masyarakat. Oke, kita lanjut ke cerita. Kita flashback ke belakang ya. Mas Rido ini itu asli dari Pekalongan. Untuk tepat desanya kita samarkan ya. Sebut saja Desa Sukamaju. Rido ini anak yang kedua dari 3 bersaudara. Sejak kecil, Rido itu lahir di Desa Sukamaju. Mas Bayu ini dari SD, SMP, dan SMA. Dia itu bersekolah di kota Pekalongan. Itu dari desanya sekitar 20 menitan lah. Jadi setiap berangkat maupun pulang, si Rido ini diantar jemput oleh ayahnya. Kebetulan ayahnya itu pensiunan tentara. Jadi banyak luang lah untuk mengantarkan dan menjemput si Mas Rido ini. Singkat cerita, Rido itu sudah lulus SMA. Setelah lulus SMA, Mas Rido itu lanjut kuliah di kota Semarang, di universitas ternama di sana. Setelah 6 bulan kuliah, Mas Rido itu kenal sama Jaka, Dina, dan Bayu. Mereka itu satu jurusan dan ternyata satu komplek kos di Semarang. Tapi untuk si Dina itu jaraknya 100 lebih lah, karena si Dina itu kan cewek, di kos cewek. Setelah berkenalan dan mereka sering bermain bareng juga, si Rido ini mengajak kalau besok habis UTS saat pulang ke Pekalongan, si Rido ini mengajak pulang bareng pakai mobilnya si Rido. Dina dan lainnya setuju. Lalu mereka sepakat untuk pulang habis UTS itu minggu depannya. Untuk perjalanan pulang ini, si Mas Rido pengen perjalanan malam, habis maghrib lah. Soalnya dari Semarang ke Pekalongan itu kalau pakai mobil kurang lebihnya 2,5 jam lah, 3 jam. Jadi habis maghrib itu waktu yang tepat katanya Mas Rido, biar tidak terkena macet maupun panas di siang hari. Malam pun tiba, Mas Rido dan 3 temannya, Dina, Bayu, dan Jaka, pulang perjalanan dari Semarang menuju Pekalongan. Mereka itu memilih melewati Alas Roban, jalan yang lama, soalnya biar cepat. Di Alas Roban tersebut tuh jalannya sepi, terkenal angker. Cuma hanya sesekali ada truk yang melintas. Kita berhenti di sini yuk,
Aku lapar, kata Bayu yang duduk kursi yang paling depan. Dina mengangguk. Tapi ini hutan, Bay, mana ada warung. Tak lama kemudian, di sisi kiri jalan mereka melihat warung kecil dengan lampu yang temeram. Lampu tepromat lah. Lampunya itu warna kuning yang digantung di depan warung. Di depan warung itu ada tulisan Warung Bu Sarti yang menggantung di depan warung. Pas banget, kita makan di sana aja, kata Rido sambil menepi. Warung itu terlihat tua, tapi bersih sih. Seorang wanita tua dengan kebaya lusuh menyambut mereka dengan senyum ramah. Silakan nak, mau makan apa? Ada nasi pecel, Bu, kata Dina. Ada, minumnya teh hangat ya, kata ibu warung. Mereka mengangguk, makanan pun datang cepat. Aromanya menggugah selera. Tanpa curiga, mereka makan dengan lahap. Namun, saat Bayu ingin menambah sambalnya, tangannya membeku. Di dalam wadah sambal, ia melihat sesuatu yang membuat muntah. Di dalam wadah tersebut ada jari manusia yang sudah membusuk. Woi, ini apaan? Teriak si Mas Bayu. Dina pun menoleh dan wajahnya langsung pucat. Nasi yang baru saja ia makan perlahan berubah warna menjadi kehitaman, berlendir, dan mengeluarkan bau busuk. Jaka menatap sekeliling. Warung itu yang tadinya terlihat biasa seperti warung biasa, kini berubah. Dindingnya penuh lumut, langit-langitnya dipenuhi sarang laba-laba, dan makanan di meja mereka tadi membusuk seketika. Bu Sarti yang tadinya ramah, kini wajahnya berubah mengerikan. Kulitnya pucat kehijauan, matanya kosong, dan mulutnya menyeringai yang sangat lebar hingga hampir mencapai telinga. Serentak mereka pun lari menuju mobil. Namun saat keluar dari warung, mereka terkejut. Jalannya yang tadi mereka di pinggir jalan langsung menghilang. Mereka kini berada di tengah hutan dengan kabut yang sangat tebal. Suara cekikan menyeramkan terdengar di sekitar mereka. Dari balik kabut muncul sosok yang mengerikan dengan tubuh separuh hancur. Seakan mereka adalah korban yang pernah makan di warung itu sebelumnya. Kita harus keluar dari sini, teriak Rido. Mereka berlari sekuat tenaga. Jaka yang paling belakang tiba-tiba tersandung dan terjatuh. Saat Rido menariknya, tangan dingin mencengkam kaki Jaka dan menyeretnya ke dalam hutan yang belantara itu. Jaka! Dina menjerit, tapi sosok Jaka menghilang begitu saja. Ia bertiga pun melarikan diri. Mereka terus berlari tanpa tujuan. Suara-suara bisikan menggema di sekitar mereka. Kalian tidak bisa pergi. Kalian milik kami. Tiba-tiba mereka melihat cahaya di kejauhan mobil mereka. Dengan napas tersengal, mereka bergegas masuk. Rido menyalakan mesin dan menginjak gas sekuat tenaga. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, kaca jendela mobil berembun dan perlahan muncul tulisan dari jari yang tak terlihat. Kalian masih berhutang. Tiba-tiba sosok Bu Sarti muncul di depan mobil. Rido tanpa pikir panjang menginjak gas, menabrak tubuhnya. Namun saat melewati titik itu, tubuh Bu Sarti menghilang dan mereka mendapati mereka sudah kembali di jalan utama di alas Ruban. Habis itu, Rido, Dina, dan Bayu mencari penginapan terdekat
dikarenakan mereka masih tegang, masih capek, lemas, dan si Jaka masih ketinggalan di hutan. Keesokan harinya mereka kembali ke Alas Ruban. Tepat mereka berhenti di makan warung yang di kiri jalan tersebut. Betapa anehnya, ternyata warung yang semalam mereka singgahi ternyata tidak ada. Cuma ada gubuk tua yang sudah lusuh dan mau ambruk. Sesampai di tempat tersebut, mereka menemukan si Jaka tiduran di dalam dengan keadaan kedinginan dan linglung. Tanpa pikir panjang, si Jaka diajak ke mobil menuju penginapan untuk istirahat, mandi, dan bersih-bersih lah. Sesudah mandi dan bersih-bersih, Jaka diambilin makan dan minum, istirahat. Habis itu Jaka pun cerita bahwa semalam setelah mereka pergi kabur naik mobil, kaki Jaka diterak sosok hitam yang matanya merah. Sosok itu tinggi dan seketika Jaka pingsan di waktu itu. Di waktu yang bersamaan, Jaka pun mimpi ketemu ibu warung tersebut dengan penampilan yang menyeramkan. Matanya melotot, pakaiannya lusuh, dan di sebelahnya ada sosok hitam yang menyeramkan. Ibu warung pun berkata, "Kalian sudah makan di warung saya, kalian harus bayar, atau enggak kalian yang akan saya ambil untuk jadi budak saya di sini." Jaka pun takut, Jaka gemeteran. Lalu tiba-tiba ada sosok kakek pakai pakaian serba putih menepuk pundak si Jaka sambil bilang, "Yuk pulang nang, ini bukan tempatmu." Setelah menengok, si Jaka ingat ternyata itu kakeknya yang sudah puluhan tahun meninggal. Habis itu si Jaka kebangun dari pingsannya. Ternyata Jaka sudah berada di gubuk tua di pinggir jalan Alas Ruban. Dan akhirnya si Rido, Dina, Bayu menjemputnya untuk kembali ke penginapan. Singkat cerita, mereka pun sampai di tujuan di Pekalongan. Mereka istirahat dan langsung tidur. 2 hari setelah kejadian tersebut, Rido menerima telepon dari nomor tak yang dikenal. Suara itu sambil bilang, "Hutang harus dibayar, jangan lari." Seketika Rido merasa perutnya mual. Dia berlari ke kamar mandi dan memuntahkan sesuatu. Dan ternyata muntahan tersebut adalah potongan jari manusia yang sudah membusuk. Dari cermin di dalam kamar mandi, ia melihat bayangan Busar yang tersenyum di belakangnya. Keesok harinya, mereka menuju ke rumah orang pintar. Sebut saja kita Bapak Gifari. Beliau itu guru ngaji si Rido waktu kecil. Mereka bercerita tentang kejadian yang mereka alami saat perjalanan pulang dari Semarang ke Pekalongan lewat Alas Ruban. Mereka pun cerita semua ke Pak Gifari. 2 menit habis itu Pak Gifari menuju ke kamarnya. Yang ambil minum 4 gelas. Minum itu lalu didoakan Pak Gifari, bertujuan agar mereka ini tidak digangguin sosok nenek dan sosok hitam di Alas Ruban. Habis itu mereka pamit ke Pak Gifari pulang ke rumah si Rido. Sepulangnya di rumah Pak Gifari, mereka sudah tidak digangguin sosok tersebut. Dan sekarang mereka, si Rido, Dina, Bayu, dan Jaka sudah berkeluarga. Rido sama Jaka menetap di Pekalongan, lalu si Dina dan Bayu menetap di Semarang. Mereka mendapatkan jodoh di Semarang. Sekian cerita dari Mas Rido. Kita ucapkan terima kasih untuk Mas Rido untuk udah berbagi pengalaman horornya. Dan kita semoga bisa ambil hikmah dari kejadian tersebut.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.